warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dina Ariska Putri, saya Nusfin Hanafia, saya Nanur Nasal, saya Putri Wulandari, saya Muhammad Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari naskah akademik tentang pemilu. Bab kedua, kajian teoritis dan praktik empiris. A. Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Pengertian kodifikasi menurut Joseph Broto adalah penyatuan sistem hukum untuk memberlakukan bagi seluruh warga negara di wilayah negara sebagai hukum nasional. Omnibus sendiri adalah buku yang memuat sejumlah karangan yang sebelumnya sudah dipublikasi secara terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan, kodifikasi hukum, penggolongan hukum, dan undang-undang yang baku. Sementara mengkodifikasikan berarti menyusun atau membukukan peraturan hingga menjadi kitab perundang-undangan. Tujuan dan metode kodifikasi. Kansil menyatakan kodifikasi hukum tertulis memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memperoleh kepastian hukum, di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang. Kedua, menyederhanakan hukum sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Ketiga, kesatuan hukum sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan. Kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, keadaan berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum. Namun perkembangan politik demokratis telah mengubah konstelasi politik sehingga tuntutan untuk mengekspresikan keyakinan agama masuk dalam kodifikasi dengan memperhatikan tujuan kodifikasi dan melihat dengan 2 model. Yang pertama, menyatukan peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, mengelompokkan jenis materi dan menyusunnya ke dalam bagian-bagian yang logis. Ketiga, meniadakan ketentuan-ketentuan rinci dan teknis. Keempat, menghilangkan ketentuan-ketentuan tumpang tindih dan kontradiktif. Dalam sejarah kodifikasi, jika hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan untuk menjaga ketertiban, maka secara kodifikasi adalah sejarah hukum itu sendiri. Yang kedua, B. Penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sistem pemilu mayoritas untuk memilih DPD dan sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih DPR atau DPRD provinsi dan kabupaten. Di sini KPU menanggung-jawabi beban pekerjaan sangat berat. Yang pertama, menerbitkan ratusan peraturan teknis pelaksanaan pemilu yang merupakan implementasi dari undang-undang. Kedua, menyiapkan seluruh petugas pemilu mulai dari KPU provinsi, kota, PPK, KPS hingga KPPS. Perhitungan suara merupakan pekerjaan rawan karena suara bisa dicuri atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan untung. Beban pekerjaan pemilu yang tidak seimbang antara pemilu legislatif satu pihak dengan pemilu presiden dan pilkada di lain pihak menjadikan penyelenggaraan pemilu legislatif selalu menghadapi masalah, sementara penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu berjalan mulus. Selanjutnya, idealitas dan realitas hasil pemilu. Undang-undang pemilu legislatif bertujuan untuk memilih anggota legislatif, undang-undang pemilu presiden bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, sedangkan undang-undang pilkada bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan khusus tersebut selanjutnya dirumuskan dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang. Yang pertama, mendorong partisipasi pemilih, dipersilahkan memilih secara langsung calon-calon anggota legislatif. Pemilih dipersilahkan memilih secara langsung calon-calon anggota legislatif sehingga calon terpilih atau anggota legislatif memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Kedua, meningkatkan derajat kompetisi yang sehat dan derajat keterwakilan yang tinggi. Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, mewujudkan sistem multipartai sederhana dan menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, selanjutnya, asas-asas penyusunan norma. Asas-asas formal meliputi yang pertama, tujuan yang jelas, organ atau lembaga yang tepat, perlunya peraturan dapat dilaksanakan dalam konsensus, sedangkan asas-asas material tersebut meliputi terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, perlakuan yang sama dalam hukum. Sedangkan asas-asas material pembentukan peraturan undang-undangan meliputi sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia dan fundamental negara, sesuai dengan hukum dasar negara, sesuai dengan prinsip-prinsip negara, berdasar atas hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, asas cita hukum Indonesia, dan norma fundamental negara.
Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan ada 7 asas formal pembentukan undang-undang, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, berarti setiap jenis peraturan undang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat untuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 3. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan. Selanjutnya, pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan 10 asas material pembentukan undang-undang. Yang pertama, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kebersamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan dan keserasian serta keselarasan. Asas penyelenggaraan pemilu dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang pertama, asas langsung berarti rakyat mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung. Kedua, asas umum berarti semua warga memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berhak mengikuti pemilu. Ketiga, asas bebas berarti warga negara berhak bebas menentukan pilihannya. Keempat, asas rahasia berarti memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa tidak diketahui oleh pihak manapun. Kelima, asas jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintahan pemilu serta peserta pemilu. Keenam, asas adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu dapat perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan pemilu. Bab 2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, undang-undang politik. Partai politik pada dasar berkaitan dengan sebuah demokrasi. Dalam pengertiannya, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang awalnya memiliki rasa kesamaan kehendak dan memiliki cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik. Terbentuknya partai politik dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan tertera serta sebagai pelaksanaan ketetapan MPR. Sementara perubahan-perubahan undang-undang pemilu juga meniscaya adanya penyesuaian atau bahkan perubahan undang-undang partai politik dengan undang-undang pemilu. Berikut ini beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam mengubah undang-undang partai politik. Yang pertama, pendiri partai politik seharusnya tidak hanya menyebutkan jumlah minimal pendiri, tetapi juga domisili dan keseimbangan gender. Dalam hal ini, pendiri partai politik harus berasal dari semua provinsi dengan memperhatikan keseimbangan gender. Penyebaran pendiri partai politik di semua provinsi sebagai titik tolak bahwa partai politik ini bersifat nasional sehingga memudahkan bagi pemenuhan persyaratan memiliki pengurus di semua provinsi. Sedangkan keseimbangan gender di kalangan pendiri menjadi titik tolak untuk penyusunan kepengurusan partai politik di semua tingkatan yang harus memperhatikan keseimbangan gender. Yang kedua, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dilihat dari pengaturan pemilu di Indonesia yang hanya menekankan pada peraturan aspek prosedural, hal tersebut yang nantinya akan membawa indikator keberhasilan pemilu apabila penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan tahapan pemilu walaupun mengesampingkan aspek substansial. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan pemilu yang menekankan pada aspek substansial sehingga pemilu berintegritas pada terwujudkan. Adapun beberapa undang-undang tidak hanya perlu dikodifikasi, tetapi juga perlu diperbaiki. Perubahan ini dilakukan dengan 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi pemilihan baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dilihat dari pengaturan pemilu di Indonesia yang hanya menekankan pada peraturan aspek prosedural, hal tersebut yang nantinya akan membawa indikator keberhasilan pemilu apabila penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai
pemilihan pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan tahapan pemilu walaupun mengesampingkan aspek substansial. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan dalam penyelenggara pemilu yang menekankan pada aspek substansial sehingga pemilu berintegritas dapat terwujud. Yang ketiga, Undang-Undang Kementerian Negara. Dijelaskan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah pasal 10 yang dimaksud dengan wakil menteri adalah jabatan karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Jabatan wakil menteri sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah tidak diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 1945. Dalam pasal 17 Undang-Undang 1945 tidak mengenai istilah atau jabatan wakil menteri, sehingga pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang bersandarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. D. Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dalam pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, peradilan, dan kekerasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai kewenangan MK. Ayat 3 mengatur mengenai jumlah hakim dan lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim. Ayat 4 mengatur mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua MK. Kemudian ayat 5 dan ayat 6 mengatur tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Selanjutnya dilakukan pengisian jabatan 9 hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara. Ketiga lembaga negara demikian adalah Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 pasal 24D ayat 3 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang MK pasal 18. Masing-masing lembaga menyeleksi dan kemudian mengajukan 3 nama calon hakim untuk menduduki jabatan hakim konstitusi periode pertama. Untuk memastikan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta 2 undang-undang perubahannya harus diubah kembali untuk menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Bab 4. Landasan filosofis. Kedaulatan rakyat identik dengan konsep demokrasi yang berasal dari penggalan kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kata kratos atau kata krate yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sila keempat Pancasila yang tertuang dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Artinya adalah demokrasi Indonesia mengandung ciri kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Untuk mewujudkan cita kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Baik model demokrasi prosedural, agregatif, deliberatif, partisipatoris, mayoritas, atau konsensus selalu membutuhkan lembaga perwakilan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak mungkin terwujud tanpa lembaga perwakilan, maka lembaga perwakilan rakyat ditata sedemikian rupa agar mampu mencerminkan kemajemukan masyarakat dan menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi mayoritaria selalu ditunjukkan oleh penerapan sistem pemilu mayoritaria sehingga cenderung menghasilkan sistem dua partai di parlemen. Sementara demokrasi konsensus
selalu ditunjukkan oleh penerapan sistem pemilu proporsional sehingga menghasilkan sistem multipartai di parlemen sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang plural. Sejak pemilu 1955 Indonesia selalu menerapkan sistem pemilu proporsional untuk memilih wakil rakyat tingkat nasional maupun daerah. Penggunaan sistem pemilu proporsional sepertinya sudah melekat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, sehingga upaya-upaya untuk menggantikan sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritarian selalu gagal. Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemilu dalam 15 tahun terakhir menuntut adanya evaluasi komprehensif, yaitu pertama, evaluasi ditujukan pada proses pemilu agar asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana disuratkan oleh konstitusi benar-benar terwujud. Kedua, evaluasi juga ditunjukkan pada hasil pemilu, yakni orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. B. Landasan sosiologis. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Pluralitas bukan hanya tercermin dari perbedaan ras, etnis, agama, dan kedaerahan, akan tetapi juga kepentingan kolektif dan ideologi. V. dan Kastles mengelompokkan kekuatan politik Indonesia berdasarkan pemikiran politik yang berkembang sejak zaman kolonial hingga pemilu 1955. Menurutnya, kekuatan politik Indonesia berkembang berdasarkan pengaruh pemikiran barat dan pemikiran tradisional. Pertempuran dan perpaduan dua pemikiran tersebut kemudian melahirkan 5 aliran politik bergerak dari spektrum kiri ke kanan yang kemudian mewujud dalam bentuk partai politik. Setelah pemilu 2014, peta politik Indonesia didominasi oleh 3 ideologi. Pertama, nasionalisme yang mewujud ke dalam PDIP. Kedua, Islam yang mewujud ke dalam PAN, PKB, PKS, dan P3. Ketiga, developmentalisme yang mewujud ke dalam Partai Golkar, Partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Pada pemilu 2009 dan 2014, beberapa partai politik muncul dengan membawa bendera salah satu dari 3 ideologi tersebut. Akan tetapi mereka tidak mendapat dukungan rakyat sehingga akhirnya lenyap. Berdasarkan teori pembelahan sosial dan aliran politik, maka sejak pemilu 2004, peta ideologi partai politik Indonesia sudah stabil, yakni terdapat 3 ideologi yang bertahan dan akan terus berkembang: nasionalisme, Islam, dan developmentalis. Ketiga ideologi inilah yang sebetulnya mencerminkan pluralisme politik nasional Indonesia. Kondisi sosial politik itulah yang mestinya menjadi dasar dalam mendesain sistem pemilu agar pluralisme politik yang dihasilkan oleh pemilu juga mencerminkan pluralisme ideologi masyarakat. Tentu tidak dengan membuat daerah pemilihan berkursi 3, tetapi mengakomodasi kemungkinan berkembangnya varian-varian dari 3 ideologi tersebut. Sebaliknya, sistem pemilu harus menghindari akomodasi yang begitu luas bagi lahir dan berkembangnya ideologi atau partai baru, misalnya dengan tetap mematok besaran daerah pemilihan lebih dari 6 kursi. C. Landasan yuridis. Apabila dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya, UUD 1945 perubahan memiliki kelebihan dalam mengatur pemilu. Pertama, UUD 1945 memberi penegasan tentang asas pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22E ayat 1, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal itu merupakan bentuk jaminan sekaligus antisipasi konstitusi atas kemungkinan dijadikannya pemilu hanya sekedar formalitas legitimasi bagi yang hendak membangun rezim otoriter. Kedua, pengaturan tentang penyelenggara pemilu, di mana penyelenggaraan pemilu diserahkan kepada lembaga mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah. Ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana penyelenggara pemilu adalah pemerintah atau departemen dalam negeri. Ketiga, dalam UUD 1945 hasil perubahan terdapat beberapa jenis pemilu, sebab yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya anggota DPR, DPRD, melainkan juga presiden dan wakil presiden, anggota DPD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika akan diklasifikasi lebih jauh dari aspek pengisian jabatan yang akan mengisi cabang kekuasaan tertentu, pemilu dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sedangkan pemilu eksekutif dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Adapun dari aspek lingkup penyelenggarannya, pemilu dapat mengelompokkan menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Keempat, terkait pengaturan lebih lanjut tentang pemilu, dalam UUD 1945 terdapat 2 pasal secara tegas mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu dengan undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah pasal 6A ayat 5 dan pasal 22E ayat 6. Pertama, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dan kedua, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Frasa diatur dalam diartikan bahwa materi yang
Maksud dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri. Sedangkan frasa diatur dengan mengandung maksud terdapat perintah untuk secara khusus membentuk undang-undang tersendiri terkait materi yang pengaturannya didelegasikan kepada undang-undang. Perbedaan rumusan tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa pasal 6A memiliki hubungan sistematis dengan pasal 22 UUD 1945. Bab 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup. Poin A. Keterangan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Aspek hukum pemilu yang menjadi tolak ukur demokrasi tidaknya suatu pemilu. Menurut IDEA 2004, standar internasional ini menjadi syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Internasional IDEA merumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu penyusunan kerangka pemilu, pemilihan sistem pemilu, penetapan daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, badan penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilihan dan daftar pemilih, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan bebas berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi, peran wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu, kepatuhan terhadap hukum, dan penegakan peraturan pemilu. Alasan penyatuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, penyatuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak perlu dipermasalahkan lagi. Putusan MK Nomor 14 PUU Nomor 12 Tahun 2013 memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan serentak. Sebab sangat tidak logis jika pemilu presiden dan legislatif diselenggarakan berbarengan sedangkan undang-undangnya terpisah. Kemudian alasan penyatuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Pilkada dibuat terpisah dari Undang-Undang Pemilu. Ini karena Pilkada dianggap bukan pemilu. Pilkada adalah rezim otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945. Dalam pasal 18, 18A dan 18B dikenal dengan pasal otonomi daerah, sehingga banyak yang berkeras bahwa pengaturan pilkada harus dipisah dari pemilu yang diatur dalam pasal 22 ayat. Pasal 18 ayat 4 hasil perubahan kedua Undang-Undang 1945 tahun 2000, sedangkan pasal 22E hasil perubahan ketiga Undang-Undang 1945 tahun 2001 merumuskan konstitusi pada saat perubahan kedua menginginkan kepala daerah agar dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden, namun pada saat perubahan kedua tidak menggunakan kata pemilu melainkan kata pemilihan. Kedua, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan pasal 18 ayat 4 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai dasar kodifikasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 lebih lengkap dibandingkan undang-undang lainnya karena menyempurnakan dari dua undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur 8 variabel sistem pemilihan, diantaranya waktu penyelenggaraan, syarat kepersyaratan besar daerah pemilih, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Penyusunan naskah kodifikasi. Materi muatan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Materi muatan mengatur undang-undang ini masih mencampur adukan peraturan sistem pemilu dan pelaksanaan tahapan sehingga pengaturan tidak runtut. Kedua, naskah kodifikasi disusun berdasarkan buku pengingat banyaknya materi yang akan diatur. Ketiga, perincian masing-masing buku secara konsisten menghindari tumpang tindih. Keempat, dalam proses ini terdapat ketentuan perbedaan namun mengatur materi yang sama. Kelima, mencoret ketentuan yang telah dibatalkan oleh putusan MK. Kemudian poin B, perubahan pengaturan substansi pemilu. Pertama, waktu penyelenggaraan. Penyelenggaraan pemilu selama 4 tahun terakhir banyak menimbulkan masalah yang serius bagi penyelenggaraan pemilihan partai politik dan calon serta negara.
penyelenggaraan menanggung beban yang tidak seimbang, di mana pemilihan legislatif volume dan variannya sangat besar, sedangkan pemilu presiden dan pilkada volume dan variannya kecil. Poin B, perubahan pengaturan substansi pemilu. Pertama, waktu penyelenggaraan pemilu selama 4 tahun terakhir banyak menimbulkan masalah yang serius bagi penyelenggaraan pemilihan partai politik dan calon serta negara. Penyelenggaraan mengandung beban yang tidak seimbang, di mana pemilu legislatif volume dan variannya sangat besar, sedangkan pemilu presiden dan pilkada volume dan variannya kecil. Maka dari itu, format dari jadwal pemilu harus diubah dari pemilihan legislatif, presiden dan pilkada menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah, di mana pemilu nasional memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD, sedangkan pemilu daerah memilih gubernur dan wakil gubernur, anggota DPR provinsi, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dan anggota DPR kabupaten atau kota. Kedua, syarat kepersyaratan partai politik. Untuk menjadi peserta pemilu nasional, partai politik harus memiliki kursi DPR atau kursi DPRD provinsi lebih dari 50% provinsi, atau memiliki kursi DPRD kabupaten atau kota lebih dari 50% kabupaten atau kota, atau mencapai ambang batas 1% perolehan suara nasional pemilu DPR pada pemilu terakhir. Keempat, metode pencalonan, metode pemberian suara dan penetapan calon terpilih. Pemilu proporsional ini salah. Balik. Keempat, metode pencalonan, metode pemberian suara dan penetapan calon terpilih. Pemilu proporsional daftar terbuka menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas wakil rakyat. Akan tetapi, sistem ini juga menimbulkan permasalahan mengenai politik uang, wakil rakyat sulit dikontrol, partai politik lemah, dan sulit melakukan partisipasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka sistem pemilu proporsional daftar terbuka harus diperbaiki dengan cara mengurangi dominasi ketua dan sekretaris partai dalam menentukan daftar calon. C. Jangkauan dan implikasi undang-undang baru. Pertama, implikasi terhadap perancangan, pembahasan, dan perumusan undang-undang. Selama ini, pembahasan undang-undang pemilu antara DPR dan pemerintah sering memakan waktu panjang karena mereka terjebak pada tumpang tindih rumusan pengaturan sehingga gagal menyederhanakan pokok masalah. Perbedaan pandangan di antara para pembuat undang-undang sebenarnya bersumber pada pengaturan sistem pemilu. Namun, karena rancangan pengaturan sistem tersebut diletakkan dan tersebar di pengaturan pelaksanaan tahapan pemilu, maka pokok masalahnya sukar diurai. Akibatnya, terjadi perdebatan yang bertele-tele. Kedua, wilayah sosialisasi dan pemahaman undang-undang. Sebagai sebuah dokumen hukum tentang ketatanegaraan, politik dan pemerintahan, undang-undang pemilu tentu menarik minat warga negara untuk mempelajari dan memahaminya. Ketiga, implikasi terhadap penyelenggaraan. Penyatuan undang-undang pemilu akan memudahkan penyelenggara pemilu dalam penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan tahapan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Keempat, implikasi terhadap perubahan undang-undang. Setiap kali selesai satu penyelenggaraan pemilu, para pemangku kepentingan pemilu melakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut, sangat mungkin berujung pada rekomendasi perubahan peraturan undang-undang pemilu. Perubahan fundamental bisa saja terjadi apabila pembuat undang-undang menghendaki adanya ketentuan baru dalam mengubah pengaturan sistem pemilu. Jangkauan dan implikasi penyempurnaan pengaturan substansi penyelenggaraan. Pertama, implikasi atas proses penyelenggaraan pemilu. Masalah-masalah yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu selama ini lebih banyak disebabkan oleh penjadwalan pemilu yang tidak koheren antara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Dari sisi pemilih, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan mendorong partisipasi pemilih secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari sisi penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menjadikan beban kerja seimbang sehingga memungkinkan untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan persiapan secara matang demi pelaksanaan tahapan pemilu benar-benar berkualitas. Dari sisi partai politik, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah membuat mereka tidak disibukkan oleh konflik internal sehingga bisa fokus untuk memperkuat dan mendemokrasikan partai politik. Dari sisi calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mendorong para kader berkompetisi secara sehat baik dalam pemilihan calon dalam internal partai politik maupun pemilu. Dari sisi keuangan negara, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan menghemat anggaran negara. Kedua, pemerintahan hasil pemilu. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah akan menghindarkan pemerintahan terbelah dan terputus. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mengharuskan adanya masa transisi untuk menata jadwal penyelenggaraan pemilu dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ruang lingkup ketentuan umum sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan umum dalam undang-undang berisi yaitu pengertian dan pengelompokan pemilu. Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Dalam rangka mengatur waktu penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Pemilu perlu mengelompokkan waktu penyelenggaraan pemilu menjadi dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional ialah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Sedangkan pemilu daerah merupakan pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dan anggota DPRD kabupaten atau kota yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Pelurusan nama lembaga kepanitiaan. Nama panitia pemungutan suara atau yang selanjutnya disingkat dengan PPS pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 1955. Namun dalam perkembangan berikutnya dalam Undang-Undang Pemilu, PPS merujuk pada panitia tingkat desa atau kelurahan. Demi menghindari salah pengertian dan menjaga konsistensi pengenaan nama dengan tugas dan ruang lingkup pekerjaan, maka beberapa nama lembaga kepanitiaan pemilu perlu diluruskan. Yang pertama, panitia pemilu kecamatan atau yang selanjutnya disingkat dengan PPK ialah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di kecamatan. Yang kedua, panitia pemilu desa atau kelurahan atau yang selanjutnya disingkat dengan PPD-K merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu di desa. Ketiga, kelompok pelaksana pemungutan suara atau yang selanjutnya disingkat dengan KPPS ialah panitia yang dibentuk oleh PPD-K untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Keempat, panitia pemilu luar negeri atau yang selanjutnya disingkat dengan PPLN merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri. Dan yang terakhir adalah kelompok pelaksana pemungutan suara luar negeri atau yang selanjutnya disingkat dengan KPPSLN ialah panitia yang dibentuk oleh PPLN yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri. Asas dan tujuan. Mengikuti apa yang sudah digariskan konstitusi, asas pemilu ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung memiliki makna bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Bebas memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Jujur berarti setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil memiliki makna bahwa setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Secara umum, tujuan pemilu nasional ialah memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD. Sedangkan tujuan pemilu daerah ialah memilih gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPRD provinsi serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Ketentuan materi. Menurut lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, susunan pengaturan materi pokok atau ketentuan materi dalam undang-undang dapat disusun berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, berdasarkan kronologis atau berdasarkan urutan jenjang jabatan. Pengaturan aktor. Bagian pertama mengatur tentang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Isinya meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban pokok. Syarat-syarat anggota, mekanisme seleksi, pengambilan keputusan, pengenaan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Bagian kedua mengatur PPK, PPD atau L, KPPS, serta PPLN dan KPPSLN sebagai pelaksana pemilu di kecamatan, desa atau kelurahan, TPS, dan luar negeri. Bagian ketiga mengatur tentang sekretariat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota sebagai fasilitator pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Bagian keempat mengatur tentang posisi dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan dana kampanye. Dan bagian kelima mengatur posisi dan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak hukum kode etik yang berdiri permanen dan dapat bersidang sewaktu-waktu. Pengaturan sistem. Dalam pemilu nasional yang memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPRD diatur sistem pemilu presiden, sistem pemilu anggota DPR, dan sistem pemilu anggota DPD.
Dalam pemilu daerah, sistem pemilu gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota meliputi metode pencalonan, metode pemberian suara, dan formula calon terpilih. Sedangkan sistem pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Pengaturan pelaksanaan. Pelaksanaan pemilu dimulai dari penetapan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan. Ketentuan sanksi. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatukan semua jenis tindak pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membedakan dua jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana pelanggaran pasal 274 sampai 291. Kedua, tindak pidana kejahatan pasal 292 sampai 321. Banyaknya ketentuan sanksi pidana ternyata tidak bisa ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Prosedur penanganan tindak pidana yang panjang di satu pihak dan batasan waktu penanganan tindak pidana di lain pihak adalah dua faktor penghambat penegakan hukum ini. Penanganan tindak pidana membutuhkan pembuktian formal dan material sehingga banyaknya ketentuan pidana tidak serta-merta banyak kasus yang bisa diselesaikan. Faktanya justru sebaliknya, semakin banyak ketentuan tindak pidana justru semakin sedikit kasus yang bisa dituntaskan oleh aparat. Ketentuan peralihan. Pertama, pengaturan masa peralihan menuju jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Konstitusi menetapkan masa kerja presiden dan wakil presiden selama 5 tahun sehingga jadwal pelantikan presiden tidak dapat diubah. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konstitusi tidak mengatur jadwal pemilu dan hal itu menjadi open legal policy membuat undang-undang, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU 11/2013 memerintahkan agar pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019. Oleh karena itu, pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden. Dari sinilah masa transisi jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai diatur dengan mempertimbangkan jadwal pilkada sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dari materi yang telah kami paparkan tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa 1. Telah lahir 14 undang-undang yang mengatur tentang pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3 diantaranya masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pemilu presiden dan wakilnya, penyelenggaraan pemilu, serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Banyaknya undang-undang parsial ini memunculkan kompleksitas pengaturan pemilu sehingga timbul ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Di antaranya, A. Di dalam undang-undang banyak mengatur tentang materi sama, akan tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif. B. Terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan yang lainnya. C. Jenis undang-undang pemilu melakukan duplikasi atau pengulangan. D. Dalam 3 undang-undang penegakan hukum tidak memiliki standar yang sama. 2. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU 11/2013 memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan serentak. 3. Landasan filosofis yang didasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945, kedaulatan berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Upaya pemenuhan pengaturan pemilu serentak harus dilaksanakan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa, bahwa pemilu serentak sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pengaturan pemilu yang efektif dan efisien. Bagi partai politik, pengaturan pemilu serentak akan semakin menguatkan posisi mereka sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal paslon presiden dan wakil presiden. Pemilu serentak juga menghemat pembiayaan negara. Landasan yuridis didasarkan pada kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang tahun 1945. 4. Berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada dalam 15 tahun terakhir menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional merupakan langkah strategis dalam penyederhanaan proses dan hasil pemilu. 5.
demi kepastian hukum dan efisiennya birokrasi penegakan hukum, maka pelanggaran pidana langsung ditangani oleh pihak kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Pelanggaran administrasi pemilu langsung ditangani oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ditangani oleh DKPP. Perselisihan antar peserta pemilu dan atau antar calon ditangani oleh KPU. Perselisihan administrasi pemilu atau perselisihan tata usaha negara pemilu diselesaikan Majelis Hakim ad hoc pemilu yang dibentuk di Mahkamah Agung untuk pemilu nasional dan di Pengadilan Tinggi untuk pemilu daerah. Perselisihan hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Saran direkomendasikan kepada pemerintah atau DPR naskah akademik dan RUU ini sebagai bahan dalam menyusun naskah akademik dan RUU pemilu yang resmi yang nantinya akan dibahas bersama antara DPR dengan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Baik, sekian pemaparan